Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kamila, peserta Diklat CPNS tahun 2021 Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi manajemen ASN. Selamat menyimak. Pada materi manajemen ASN itu sendiri terdapat 3 agenda materi. Yang pertama yakni kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua, sistem merit ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Siapa saja yang termasuk ke dalam ASN? Yang termasuk ke dalam ASN diantaranya adalah pegawai PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Siapakah pegawai PNS itu? PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya, yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku. Sementara P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Keduanya memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yakni sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN itu sendiri yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI. Apa saja hak yang dapat diterima oleh PNS dan P3K? Yang pertama, hak untuk PNS yakni mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, menerima cuti. Yang ketiga, memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, memiliki perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sementara untuk yang P3K hampir sama dengan yang PNS, namun bedanya hanya satu poin, yakni tak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Fungsi kode etik ASN sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, dan yang ketiga, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan sistem merit ASN dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, lalu pengembangan kompetensi, promosi mutasi, dan penghargaan. Sistem merit itu sendiri sangat penting, baik bagi organisasi maupun bagi ASN. Untuk organisasi sendiri, pentingnya adalah untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN, pentingnya adalah untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Bahasan berikutnya yakni mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN ini dibahas mengenai manajemen ASN, manajemen P3K, pengelolaan sistem JPT, organisasi dan sistem informasi. Alur manajemen PNS itu sendiri diawali dari penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS di setiap daerah di seluruh Indonesia dan dilaksanakannya seleksi secara nasional yang bekerja sama dengan BKN. Selanjutnya yakni alur pengadaan, lalu adanya pangkat dan jabatan setelah lolos menjadi PNS, lalu ada pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan.
Sementara untuk manajemen P3K itu sendiri diawali dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang terakhir, mengenai sistem informasi ASN. Apa itu sistem informasi ASN? Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.